Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Doni. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perkembangan teknologi, khususnya pada hari ini kita akan belajar tentang IoT. Nah, ini ada juga saya juga baru sadar bahwa ketika saya belajar tentang IoT, kita belajar tentang IoT, baju saya pasti ini. Oke, sebelumnya kita belajar IoT dengan adanya MQTT yang dihubungkan dengan ESP. Tapi kali ini berbeda, teman-teman. Saya akan sedikit membagikan ilmu saya mengenai bagaimana membuat IoT dengan dihubungkan adanya Blink. Seperti ini. Nah, terlihat ya. Nah, kita bisa melakukan monitoring secara online, teman-teman. Jadi tidak harus berada pada satu jaringan sama seperti MQTT, tapi ini lebih fleksibel karena bisa dikontrol melalui jarak jauh, tidak hanya pada satu jaringan sama. Nah, apa saja yang perlu kalian perhatikan dan kita siapkan? Mari kita simak bersama. Oke. Nah, yang pertama mungkin ada rangkaian yang perlu kita siapkan. Tapi yang paling perlu disiapkan adalah pastinya ESP32. Nah, seperti gambar di samping. ESP32 nantinya teman-teman juga bisa lihat di layar monitor saya. Saya menggunakan adanya tambahan berupa beberapa komponen. Salah satunya adalah servo, ada relay 3,3 volt. Nah, ini cukup sulit untuk mendapatkannya. Satunya ada ping sensor dan LDR. Dan juga protobot digunakan untuk melakukan suatu penghubungan semua rangkaian jumper. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa pada case kali ini saya sudah menyiapkan soalnya, dimana soalnya sebenarnya adalah ini lebih diimplementasikan pada suatu parkir sistem, dimana pada parkir sistem sendiri ketika ada mobil dalam suatu rumah yang mana nantinya jarak itu akan mendeteksi dan juga nanti ada cahaya yang tertutupi, karena mungkin cahaya yang tertutupi atau cahaya yang bersinar dari lampu mobil, dia otomatis akan menghidupkan suara atau buzzer. Dan nantinya ketika buzzer itu berbunyi, maka koneksi untuk button yang ada pada UI kita di HP ini baru bisa ditekan. Jadi ketika nanti suaranya tidak menyala pada buzzer, maka button ini tidak dapat ditekan sama sekali. Nah, sebenarnya implementasinya seperti itu, tapi setelah saya pikir-pikir karena buzzer saya yang gunakan 3,3 volt tidak terlalu terdengar, maka saya menggantinya dengan adanya relay. Nah, relay ini diharapkan nanti akan memunculkan suara, ataupun teman-teman bisa lihat nanti ada lampu yang berubah ketika ini sensor terdeteksi. Begitu teman-teman. Jadi harap dimaklumi karena ada perubahan sedikit di komponen. Nah, kita langsung masuk kepada komponen apa saja dan bagaimana wiring yang akan saya gunakan. Bisa dilihat di layar utama wiring yang saya gunakan. Nah, wiring yang saya gunakan ini menggunakan 4 komponen utama, 1 komponen utama dan 4 komponen pendukung. Nah, sesuai dengan yang saya utarakan tadi, saya memiliki 2 sensor, yaitu sensor LDR dan juga sensor ultrasonik atau ping sensor, dan juga ada 2 aktuator, yaitu ada servo dan juga ada buzzer. Nah, nantinya jika ping sensor dan juga LDR sensor mencapai nilai sekian, maka otomatis dia akan menghidupkan buzzer. Dan juga nanti buzzer itu akan melakukan suatu sequence terhadap tombol yang akan atau baru bisa lakukan proses pembukaannya atau pembukaan gerbang di sini. Kalau dalam suatu sistem sederhananya. Jadi buzzer itu menandakan bahwa di sini ada mobil yang
ataupun kendaraan di depan pintu. Dan nantinya ketika sudah ditekan nanti, maka otomatis menandakan bahwa gerbang dapat dibuka, begitu secara otomatis. Tutup dan bukanya juga secara otomatis, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah rangkaiannya, dan saya tadi sudah tunjukkan juga bagaimana wiring yang sudah kita buat. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kreativitas teman-teman bagaimana rangkaiannya, bagaimana modifikasinya. Ini hanya sedikit suatu gambaran sederhana untuk teman-teman bisa memodifikasi mesin. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses penghubungan device. Nah, yang perlu kita siapkan adalah aplikasi Blink pada mobile phone kita, ataupun nanti juga kita harus memprogramnya melewat web. Nah, di web ini kita harus membuka blink.cloud atau .dashboard, atau teman-teman bisa langsung klik Blink, itu pasti akan tertampil seperti pada gambar di samping. Sini kita mungkin kalau teman-teman belum tahu, kita akan buat template terlebih dulu. New template terlebih dahulu, namanya apa? Misalnya namanya IoT SP32. Deskripsinya terserah teman-teman mau diisi apa. Kita down nanti. Nah, di sini ada pilihan konfigurasi template dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melakukan konfigurasi nanti. Teman-teman bisa langsung ke data stream aja. Nah, data stream ini bertujuan untuk melakukan suatu inisialisasi virtual pin yang kita miliki. Misalnya kita memiliki integral V0 atau pin V0. Nah, ini V0 ini bertipe apa? Integer, double, atau string. Teman-teman harus ingat juga integer itu apa. Berarti satuan biasa. Kalau double apa? Berarti ada koma yang digunakan pada value-nya. String apa? Berarti bernilai angka, bernilai huruf. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu pada basic pemrograman, sehingga nantinya ketika misalnya teman-teman memprogram itu lebih mudah lagi nantinya. Nah, di sini juga ada unitnya. Misalnya teman-teman membutuhkan sentimeter, meter, atau kilometer, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini ada nilainya 0 sampai 1. Nah, misalnya teman-teman menggunakan analog, maka misalnya 499 ataupun berapa 1499 itu perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang perlu teman-teman ketahui juga adalah datasheetnya. Teman-teman baca terlebih dahulu supaya sesuai. Misalnya kita tekan 1, kita create, maka otomatis integer V0 ini sudah ada. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman sudah sesuai, maka bisa di save. Nantinya ketika semua sudah terlampaui atau sudah kita setting, maka kita harus melakukan settingan pada Blink yang ada pada mobile phone kita. Misalnya kita tekan Blink. Nah, sini kita mau lihat apakah sudah ada belum data yang telah kita gunakan tadi. Oh, saya kelupaan teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan kedua adalah device-nya terlebih dahulu. Kita harus tambahkan dulu new device di sini. Oh, hanya dapat digunakan 2 kali percobaan saja. Berarti mungkin kita harus hapus bagian yang kedua ini, percobaan ini. Nah, from template IoT. Nah, kita create terlebih dahulu. Nah, otomatis nanti dia akan ada pada dashboard yang kita miliki. Nah, ada ya IoT ya, kelihatan IoT di sini. Nah, di sini kita akan buka terlebih dahulu IoT bagaimana. Semoga terlihat teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasi seperti ini nanti teman-teman. Nanti kita klik tanda plus di bagian bawah. Nanti kita bisa pilih apa saja yang akan kita pilih komponennya, misalnya button. Nah, kita pencet di sini ada
sini data streamnya apa yang kita masukkan tadi di awal, data streamnya. Nah, semoga teman-teman paham ya. Kita close. Nah, kita sesuaikan nanti. Misalnya datanya kita mau pindah tengah. Nah, terus kita mau sesuaikan besarnya. Sulit ya teman-teman karena memang berbalik. Misalnya kita tekan seperti ini. Nah, ini hanya salah satu contoh, jadi teman-teman bisa nanti mengkreasikan sendiri bagaimana proses yang teman-teman miliki. Nah, itu dasar untuk melakukan suatu pengaplikasian pada Blink. Selanjutnya kita melakukan proses untuk melakukan pengkonekan pada Arduino juga. Nah, ini Arduino yang telah saya buat. Nah, jadi teman-teman juga harus mengetahui suatu basic pembelajaran dari Arduino, bagaimana Arduino itu bisa melakukan prosesnya, bagaimana kita menginisialisasikan data, bagaimana kita bisa mendefine data dan lain sebagainya, sehingga teman-teman nanti juga bisa mengetahui, oh yang bagian yang salah yang perlu di troubleshooting itu yang mana. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Nah, dapat dari mana mas? Ini, nah sesuai yang telah kita setting tadi. Nah, di sini ada beberapa new device create. Jadi device ini sebagai salah satu token atau bagaimana gerbang kita untuk melakukan koneksi antar satu konsol dan konsol lainnya, yang kita istilahkan di sini pada ESP dan juga pada HP kita. Nah, kita lakukan define terlebih dahulu, kita masukkan di sini. Nah, kita lakukan juga include atau mendefinisikan suatu syntax ataupun device yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan ESP Servo, kita menggunakan wifi.h, atau bisa dikatakan ini adalah library dari ESP32 yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita juga melakukan myservo, inisialisasi pos, relay pinnya berapa, LDR pinnya berapa dan sebagainya. Ini kita definisikan terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa ini benar-benar sesuai. Nah, mohon maaf di sini LDR pin saya itu sebenarnya di pin 39, tapi karena di walkway tadi di bagian settingan diagram wiringnya ini tidak ada ataupun memang tidak berbeda jenisnya, jadi saya menggunakan 34, padahal sebenarnya saya menggunakan di pin 39. Nah, saya juga mendefinisikan untuk servo at 360 itu masih false. Nah, itu berguna nanti untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk false atau belum, sehingga nantinya ketika misalnya posisi terakhir itu kita definisikan, maka perubahannya juga bisa mengikuti begitu. Nah, di sini saya punya wifi yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada void setup. Nah, void setup ini adalah berguna sebagai setup atau prepare dasar kita. Seperti jika kita mau melakukan satu serial display, maka kita menggunakan serial begin. Jika kita menggunakan nanti koneksi antara token dan sebagainya, kita melakukan blink begin dan lain sebagainya. Nah, kita juga menginisialisasikan output dan input di bagian setup ini. Selanjutnya kita melakukan proses void loop. Nah, void loop ini berguna nantinya program apa saja yang kita gunakan terus menerus. Nah, seperti void loop blink run. Nah, blink run ini berguna untuk melakukan suatu proses yang kita sudah sesuaikan di bagian blink tadi. Nah, ada juga nanti void long duration dan juga float distance, dimana ini nanti berguna sebagai rumus yang kita gunakan pada ping sensor. Nah, bisa dilihat saya juga menggunakan adanya linear regression digunakan sebagai seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Linear regression sebagai kalibrasi adanya lingkungan sekitar dan juga pada LDR sensor saya, sehingga nantinya keduanya itu bisa match, tidak asal
tidak asal nilainya diinputkan, tapi ada nilai sesungguhnya pada lingkungan yang kita gunakan atau kita lakukan percobaan ini. Nah, ini seperti biasa mungkin teman-teman juga tahu melakukan serial print. Nah, selanjutnya ini yang mungkin jadi teman-teman perlu diketahui bahwa di sini ada percabangan if dan else if, dimana gunanya adalah ketika nanti distance-nya kurang dari 5 dan LDR value-nya kurang dari 11, maka dia akan menghidupkan relay. Selanjutnya jika tidak, maka jika lebih dari 5 dan juga value-nya LDR lebih dari 10, maka LDR akan off. Atau bisa teman-teman gunakan juga else juga jika teman-teman tidak ingin melakukan proses penulisan lagi atau masih kebingungan bisa menggunakan else. Nah, di sini saya juga mengirimkan virtual blink-nya. V1 itu LDR value dan V2 itu distance. Di sini nanti akan terbaca karena value yang saya gunakan pada blink. Saya akan bukakan terlebih dahulu. Nah, ini saya gunakan integer, buka sensor saya, jarak. Nah, ini nilainya 4096 sampai 100. Ini lux, ini cm. Nah, itu saya gunakan di sini. Delaynya saya gunakan 1000, dimana berguna sebagai pengirim data sehingga data tidak terlalu menumpuk ataupun nanti data yang dikirimkan tidak terlalu lemot dan sebagainya. Sesuai yang saya sudah teliti, saya gunakan 1000. Nah, yang berbeda dengan biasanya kita ada blink write. Nah, blink write ini berguna sebagai melakukan proses inisialisasi ataupun proses percabangan atau pemrograman pada blink sendiri. Nah, saya menggunakan ini, dimana tujuan utama dari proses ini adalah ketika nanti nilainya atau nilai yang saya gunakan tadi, value tadi yang pertama tadi, nilai conditional mate-nya itu apakah true atau on, true atau off, maka dia baru bisa menekan tombol. Jadi ketika nanti tidak ada relay yang nyala, maka tombol tidak bisa ditekan pada HP saya, atau virtual tombol tidak bisa ditekan. Dan sebaliknya, ketika relay nyala, maka baru dapat ditekan. Nah, begitu yang mungkin sedikit saya bisa jelaskan. Kita langsung masuk pada proses pengaplikasiannya, teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian yang saya punya. Saya tekan dulu blink, saya tekan tugas SCADA. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman kebingungan ini cara mengetahui connect atau tidak bagaimana, Mas? Nah, bisa dilihat di sini ada tombol hijau, atau bukan tombol hijau, ini indikator hijau ini menandakan bahwa ini on perangkatnya. Jika ini berarti off. Nah, ini yang mempermudah kita jika kita misalnya pergi keluar kota, kita perlu perangkat IoT. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian dan user interface yang sangat mudah. Jadi ada feedback yang masuk kepada kita bahwa perangkat ini on atau off. Kita masuk di sini. Saya telah membuat ini ada tutup gerbang. Nah, ini tidak bisa ditekan, tidak bisa menyala. Motornya tidak bisa bergerak karena jaraknya masih 26 dan luminansinya itu masih 193. Dan ada sensor jarak, sensor cahaya di sini, ada tulisan live. Nah, dia akan berubah. Nah, sudah berubah teman-teman ya jaraknya. Saya jauhkan lagi. Nah, mungkin ada sedikit delay di sini. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, saya coba nanti saya tekan ya teman-teman. Wow, dia otomatis akan berubah teman-teman. Saya tutup lagi. Nah, dia juga akan menutup. Nah, teman-teman kalau misalnya memperhatikan ada pergerakan ya teman-teman, mungkin karena silau. Saya tutup kembali.
Semoga terlihat teman-teman perubahannya. Jadi ini adalah program yang telah saya buat. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan mengerti bagaimana proses pembuatan dari SCADA dengan adanya tambahan IoT berupa Blink. Oke, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Doni, semangat terus. Mari kita tebarkan ilmu demi kebaikan bangsa ini. Bye-bye.